Kalau di Jana Badriah sendiri itu, apa namanya, biayanya murah ya, dan sangat-sangat terjangkau sekali, oke. Kita di kisaran tidak sampai berpuluh-puluh juta itu sudah bisa kuliah di sini, gitu. Selamat datang di Tech Talks, ngobrol teknik bicara masa depan. Selamat datang Teknika Muda bersama saya Ayu yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Nah, ngobrolin teknik nih, ngobrolin kuliah apalagi di Fakultas Teknik itu kan biasanya kebayangnya tugas numpuk, terus dosennya pada galak-galak, labnya susah, praktikumnya susah, itu bener nggak sih? Nah, untuk membuktikan topik kali ini, di depan saya sudah ada 2 narasumber. Yang pertama adalah, Ibu Kepala BAAK Universitas Jana Badra, Ibu Agustin Setiorini. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, halo Dan Teknika Muda. Oke, dan yang selanjutnya adalah Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Fatsyahrinah Fitriastuti. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, halo Teknika Ibu-ibu, Muda. ibu-ibu semua gimana kabarnya, sehat kan ya? Alhamdulillah, kita bareng, kompak dong kita. Alhamdulillah kompak sekali ini ibu-ibu. Nah, eh perkenalan nih, ini kan saya membawakan acara podcast di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra ini. Ini kita temanya, ceritanya ini ngobrolin kuliah asyik di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada yang pertama mungkin dari Ibu Agustin dulu nanti ya. Kemudian nanti akan saya tanyakan juga kepada Ibu Fatsyahrinah. Atau bisa saya panggil Ibu Fitri, Oke, boleh ya? mungkin lebih enak dipanggil Bu Fitri aja. Oke Fatsyahrinah deh. terlalu Susah. panjang. Oke, Ibu. Nih, pertama saya mau tanya nih, Bu. Mungkin buat teman-teman pendengar Teknika Muda yang belum tahu BAAK itu apa sih, Bu? Boleh dijelaskan? BAAK itu adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Itu biasanya ngurusin nanti dari awal mahasiswa itu masuk, mulai dari pendaftaran, kemudian kegiatan kemahasiswaan sampai nanti wisuda, itu yang ngurusin adalah di BAAK seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, jadi kalau misalkan Teknika Muda yang pengen daftar kuliah itu lewatnya ke BAAK dulu ya, Bu? Ya, tapi sekarang kalau untuk daftar itu bisa langsung aja di webnya kita, yaitu di pmb.janabadra.ac.id. Nanti ada di bawah ya. Oke, Bu. Karena biasanya nih banyak calon mahasiswa baru nih takut ribet urus administrasi buat daftar kampus. Itu sebenarnya proses pendaftaran di Universitas Jana Badra tuh sesimpel apa sih, Bu? Simpel banget, itu bisa dilakukan di mana aja ya. Yang pertama nanti silahkan kunjungi di web PMB tadi, pmb.janabadra.ac.id, kemudian silahkan pilih jalurnya. Ya di sini ada jalur reguler atau fresh ya, ada juga jalur karyawan, oke. Kemudian ada juga RPL, itu rekognisi pembelajaran lampau. Mungkin nanti bisa dikulik-kulik lebih dalam lagi. Kemudian di situ setelah pilih nanti akan dibikinkan akun, bikin akun, nanti akunnya itu untuk masuk ke dalam sistem, kemudian melanjutkan pembayaran, semuanya diverifikasi juga lewat sistem. Jadi, one day service di kita itu, jadi cepat. Oke, jadi 1 hari aja udah bisa nih ya, Bu, ya, jadi Bisa, mahasiswa Universitas Jana Badra. Oke, Bu, mitos atau fakta sih, Bu, kalau misalkan kuliah di swasta itu pasti mahal, gimana sih, apakah berlaku untuk Universitas Jana Badra dan gimana skema dan biayanya, Bu, di sini? Gimana Bu Dekan, kira-kira mitos atau fakta? Itu adalah mitos ya. Kalau di Jana Badriah sendiri itu, apa namanya, biayanya murah ya, dan sangat-sangat terjangkau sekali, oke. Kita di kisaran tidak sampai berpuluh-puluh juta itu sudah bisa kuliah di sini, gitu. Dan nanti juga ada bisa untuk, pembayarannya itu untuk tridharmanya itu bisa diangsur 2 kali, jadi tidak akan memberatkan, seperti itu. Oke. Berarti di sini di Universitas Jana Badra banyak beasiswa nggak sih, Bu? Biasanya kan kalau calon mahasiswa baru kan carinya, yang udah murah, pengen cari murah lagi gitu, Bu, pengen cari yang lebih terjangkau lagi.
Oke, kalau untuk beasiswa sendiri itu banyak banget di Jana Badra itu ya. Yang pertama itu pasti KIP itu ada. Di KIP biasanya kita kuotanya juga banyak ya, jadi jangan takut. Kemudian ada juga beasiswa untuk prestasi, prestasi akademik itu ada. Nanti bisa berupa potongan Tridharma untuk beasiswanya. Kemudian ada juga Jana Badra Peduli, kemudian ada Oke. Jana Badra Cerdas itu diperuntukkan yang memiliki prestasi yang bagus seperti itu. Kemudian juga ada beasiswa, kita juga ada kerjasama kemarin ada dengan Sleman ya, beasiswa Sleman Pintar. Kemudian masih ada juga dari alumni itu IKA Badra, tapi untuk beasiswanya ini kita kasihkan kepada di setiap semester, jadi tidak full ya untuk perkuliahan. Jadi Oke. siapa yang IP-nya tertinggi itu yang akan mendapatkannya, seperti itu. Satu Oke. lagi Apa? mungkin Oh ya, Hafiz. Fakultas Teknik. Oh ya, sama Hafiz. Oke. Ya, Quran. Hafiz Quran. Kemudian Bag- ada Fakultas Teknik itu juga ngeluarin beasiswa sendiri seperti itu. Jadi banyak Oke. banget beasiswanya. Jadi udahlah biaya kuliahnya terjangkau, makin banyak lagi promo beasiswanya ya Bu ya, baik promo yang ditawarkan maupun beasiswa yang kerjasama baik dari internal Universitas Jana Badra maupun dengan instansi lain ya Bu ya. Iya. Oke, itu semua daftar beasiswanya susah gak sih Bu? Enggak sih, enggak susah untuk daftar beasiswanya. Kalau untuk KIP itu ada linknya sendiri dari kementerian, kip.kemdiktek Saintek kalau nggak salah. Coba dicek, nanti kalau nggak dicantumkan di bawah ya nanti. Itu kalau untuk Sleman Pintar itu sudah dalam proses kita tes ya, sudah proses tes, kemudian nanti ada wawancara, sedangkan untuk yang lainnya itu sama, sangat mudah. Nanti langsung menghubungi aja di BAK, hotline-nya BAK itu ada, sudah tercantum di PMB ya. Oke Bu, ini berarti kesimpulannya nih kalau dari Ibu sebagai kepala BAAK, kira-kira apa sih yang bikin calon mahasiswa baru ini pengen daftar ke sini dan pengen ngomong, "Wah kampus gue asik nih." Kalau di Jana Badra itu sebenarnya asik-asik aja ya, asik-asik aja. Kenapa asiknya? Sudah mulai dari pendaftarannya mudah, kemudian, lokasinya kampus kita itu juga di tengah kota, aksesnya kemana mana mudah, kemudian untuk pelayanannya juga kita ramah-ramah ya, mbak-mbak sama mas-mas yang layanin itu juga ramah-ramah. Kemudian untuk pembelajaran apalagi dosen-dosennya itu ramah-ramah sekali ya. Kemudian ada beberapa spot, tempat yang untuk anak-anak belajar itu untuk inspirasi itu enak banget, banyak lab-nya juga seperti itu. Kemudian apalagi ya, kayaknya banyak banget deh kalau mau disebutin satu-satu enggak. Jadi Oke. ayolah bergabung di Fakultas Teknik, Universitas Jana Badra. Oke Ibu, terima kasih ya informasinya. Ini saya beralih dulu ke Oke. Bu Dekan Fakultas Teknik ya, Ibu Fitri. Kenapa sih Bu harus kuliah di teknik Bu? Karena sebagian besar pembangunan Iya, di Indonesia ini membutuhkan banyak insinyur-insinyur kan, Mbak. iya. Nah, termasuk aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, gedung yang kita tempati ini, kemudian kendaraan yang kita pakai, itu semua kan melibatkan tangan-tangan insinyur. Jadi Oke. kebutuhan akan insinyur itu ke depan kan akan terus berkelanjutan, akan terus banyak dipakai karena pembangunan di belahan dunia manapun itu pasti membutuhkan insinyur. Oke, terus kan kampus teknik di Jogja ini ya Bu ya Mhm, terutama, mhm. itu kan banyak ya Bu ya. Apa sih Bu bedanya kuliah teknik di Jana Badra ini dengan di kampus lain Bu? Nah, itu. Jadi kita tuh di Fakultas Teknik kita punya 4 prodi, program studi ya. Satu teknik sipil, yang paling tua itu adalah teknik sipil, kemudian teknik mesin, informatika, dan terakhir kita punya S2 teknik sipil atau magister teknik Oke. sipil. Kuliah di teknik ini, itu tidak hanya dibekali teori, tetapi juga praktek-praktek gitu Ya. ya. Jadi mahasiswa tidak hanya berkuliah di kelas, tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang kuliahnya itu langsung di lab. Jadi dosen menjelaskan teori, nanti bisa langsung praktek. Kemudian mahasiswa juga banyak yang ikut dengan mengerjakan proyek bersama dengan dosennya. Itu kan salah satu untuk mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Terus Oke. kemudian juga kami kan bekerja sama dengan beberapa mitra industri ya, Iya. itu bisa digunakan mahasiswa untuk
apa namanya, magang. Nah, magang mereka itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah sehingga masa studi mereka bisa lebih cepat. Kita ada Wow. S1 sipil sama S2 teknik sipil kan. Nah, mungkin dalam 5 tahun ini seorang mahasiswa bisa punya 2 gelar langsung ST dan MT gitu Wow, kan. kayak fast track gitu Ya. ya, Bu, ya. Jadi, jangan ragu ya misalkan pengen kuliah, teknik di Jana Badra, sudah sangat difasilitasi. Nah, tadi di awal saya bilang, Bu, biasanya kan, bayangan orang kuliah teknik tuh susah, praktikumnya susah, dosennya tuh galak-galak. Itu bener nggak sih, Bu? Apakah, kuliah di teknik Jana Badra itu bisa asyik juga, Bu? Oh, tentunya seperti tadi yang disampaikan Bu Rini ya. Kebetulan Bu Ayu dan Bu Rini ini kan mahasiswa Jana Badra juga. Jadi pastinya sudah tahu bagaimana merasakan kuliah di Fakultas Teknik khususnya. Nah, memang, teknik itu tidak sekedar teori mungkin ya, karena memang banyak praktek-praktek yang harus dilakukan. Tetapi, tugas-tugas yang dalam bentuk praktek ataupun tugas besar itu kan tidak dilakukan secara individu, tapi berkelompok gitu ya. Mhm. Dan itu pasti dibimbing oleh dosen-dosen yang berkompeten, yang berkualitas. Dan dosen-dosen di sini cukup terbuka gitu. Mungkin kalau ada dosen yang nampak galak dalam tanda petik itu kan tampilannya saja, tapi sebenarnya Oh. dosen-dosen di Fakultas Teknik ini baik-baik semuanya, ya. Jadi nggak perlu takut Oke. dengan tugas yang banyak, karena kalau di teknik nggak ada tugas, nggak ada praktikum, ya bukan teknik namanya, itu jurusan lain. Justru, kekuatan mahasiswa teknik itu adalah di praktek, di tugas. Karena nanti setelah lulus bekerja, itu kan banyak praktek, banyak tugas, bukan hanya Iya. menjelaskan gitu kan. Nah, maka justru kekuatannya itu di situ, jadi nggak perlu takut. Memang itu sebagai modal nanti seorang mahasiswa ketika lulus jadi insinyur. Nah, karena sudah terbiasa dengan tugas besar dan dengan praktek-praktek sehingga cepat beradaptasi dengan industri. Itu memang sengaja kami Oke. bekali gitu. Oke, Bu. Lalu, eee, kan karena banyak praktikumnya, banyak Mhm, prakteknya, mhm. berarti fasilitasnya pun banyak kan ya, Bu, ya? Ini Oh fasilitas iya, apa aja sih, Bu, yang disediakan sama Teknik iya. Universitas Jana Badra, Bu? Yang pertama tentu laboratorium. Laboratorium itu menjadi salah satu fasilitas utama untuk kuliah di teknik. Laboratorium kita sudah sangat lengkap, baik di teknik sipil maupun teknik mesin maupun di informatika. Oke. Dan kita juga selain itu, kita tuh punya juga spot-spot untuk mahasiswa berdiskusi. Baik Oh, itu yang, ya. apa namanya, di luar ya, terbuka seperti di depan kelas-kelas kuliah itu ada sebuah void yang kita sediakan fasilitas untuk mahasiswa ketika mungkin menunggu kuliah berikutnya, atau menunggu dosen, atau mungkin mengerjakan tugas bersama itu bisa di situ. Kita Oke. juga punya digital corner di basement, itu Mhm. juga ruangannya ber-AC yang mahasiswa juga bisa di situ. Seandainya mau sampai malam juga bisa, tinggal nanti menyampaikan Oh. kepada Mbak Tias sebagai, Oke. petugas di digital corner itu untuk menggunakan fasilitas itu. Oke, Dan berat satu lagi Mbak, ini mungkin juga tidak semua kampus punya ya, kita iya. punya LMS, Oke. Learning Management System, yang Learning sebenarnya itu Management sudah System. dipakai jauh sebelum, Covid. Oke. Jadi bukan muncul karena Covid ya, tapi Iya. jauh sebelum Covid itu kita sudah punya, kalau dulu namanya e-learning, Iya. kalau sekarang LMS-nya namanya Jana Learning. Mmm. Sehingga mahasiswa itu, terkadang tidak hanya kuliah onsite di kelas, tapi Mhm. mungkin ada beberapa perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas LMS, gitu. Jadi Oh. bisa tidak hanya sekedar online kemudian kuliah tatap maya ya, tapi Iya. juga, ada tugas mungkin atau ada, apa namanya, Bisa kuis diskusi atau juga ya, Bu? ya di forum-forum diskusi yang melalui LMS itu, Oke, gitu. jadi kita kumpulin tugas nggak harus selalu dengan Nah tulis tangan ya, Bu, nah, ya? Apalagi ini sekarang zaman digital sehingga nggak tulis oke. tangan lagi gitu ya. Ya Iya, sesekali Bu. mungkin tulis tangan untuk beberapa mata kuliah tertentu, misal kalkulus Oh, atau iya. mungkin matematika yang harus pakai integral-integral gitu ya, tapi Oke. secara umum kan kita sudah ya hampir semua aktivitas pembelajaran itu sifatnya digital. Oke, Bu. Tadi Mhm. Bu Agustin sudah menyebutkan, Bu, katanya Fakultas Teknik punya promo sendiri. Ada Oh promo iya. apa sih, Bu? Ya, Di kita tuh hampir setiap bulan mengeluarkan promo. oke. Kebetulan di bulan Juli ini kita ada promo 77 Oh, ya. apa tuh, Bu? Promo 77? 77 ini, kita ada potongan biaya kuliah 3 juta, 3,7 juta.
tapi ini Oh. kebetulan khusus untuk kelas karyawan. Oh ya, Oke. mungkin perlu disampaikan juga bahwa di Fakultas Teknik itu ada program kelas karyawan. Itu Mhm. diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja, tetapi Mhm. pengen kuliah di Jogja gitu ya. Wah, bisa tuh, Bu. Ya, Kita udah kebetulan kerja tapi mm, pengen kuliah masih bisa, sangat Bu. bisa. Kebetulan lokasi kampus kita ini kan sangat strategis ya di tengah kota. Mhm. Barangkali kampus yang mempunyai lokasi di tengah kota itu nggak banyak. Salah satunya adalah Jana Badra. Kita punya di sini dan punya di Timoho, tapi kalau Fakultas Teknik di Pingit. Kemudian juga tadi Bu Rini sudah menyampaikan biaya kuliah itu terjangkau. Iya. Ya, biaya kuliah terjangkau. Mungkin apa namanya kalau mungkin buat karyawan atau buat pegawai itu tidak terlalu mahal Oke, gitu. gitu ya. Jadi, wah enak banget nih kayaknya kuliah di Mhm. Universitas Jana Badra ya, apalagi di Fakultas Teknik udah banyak beasiswanya, ada Mhm. promonya juga. Wah, harusnya sih makin semangat untuk kuliah apalagi, tidak ada halangan untuk yang sudah kerja tetap bisa melanjutkan kuliahnya. Satu lagi Mbak, Oke, apa tuh, Bu? dosen-dosen kita barangkali 50% Iya? masih usia belia ya, bukan Waduh, belia sih. belia masih 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 di masih muda-muda. bawah kinyis-kinyis, 40 tahun, bahkan oke. beberapa mungkin masih di bawah 30 tahun gitu ya. Waduh, jadi seger ya, Bu, ya Ya, ngelihatnya kalau nanti ke lagi depannya kan kuliah. akan semakin banyak dosen-dosen yang lebih muda lagi gitu. Oke. Sehingga apa ya namanya, tidak terlalu jauh jarak usia dengan mahasiswa sehingga mungkin pola pikirnya ataupun, apa ya, gaya belajarnya itu hampir-hampir mirip. Jadi di sini Mhm. dosen itu tidak seperti orang tua dengan anak ya, tapi Iya. lebih seperti teman gitu ya, seperti teman tapi dalam batas-batas yang, seharusnya ya. Iya. Artinya kita bisa mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen itu kapan saja misalnya dibutuhkan bisa berjanjian. Nah, untuk bisa diskusi ataupun mungkin, menjelaskan materi-materi yang mungkin di perkuliahan belum terlalu jelas gitu, Mbak. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya Sama-sama. informasinya lengkap sekali. Nah, ini saya beralih ke pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Ibu berdua. Nih, Bu, nih kan belakangan ini isu kesehatan mental itu kan lagi ramai dibicarakan ya. Apalagi banyak berita-berita yang gimana-gimana gitu. Kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Universitas Jana Badra ini biar mahasiswa itu nggak stres dan kuliahnya itu tetap bisa dijalani dengan asyik? Mungkin dari Bu Agustin dulu. Oke, terima kasih. Kalau di Jana Badra sendiri, kalau di kami itu ada, kita apa ya, psikolog ya. Nah, Oke. seandainya nanti ada mahasiswa yang mau, berkeluh kesah atau mau Oh, curhat itu mau ada. curhat. Itu biasanya psikolog itu hari Kamis nanti di ruang poliklinik ya, di Mmm. dekat BAAK nanti bisa. Jadi itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi nanti bisa Wow. curhat apapun sama Bu Ratna, psikolognya namanya Bu Ratna ya, Iya. nanti bisa. Boleh pinjam duit nggak, Bu? Oh, tidak boleh, tidak bisa itu. Biasanya kalau di luar ke psikolog itu bayar loh, Bu, kok Iya, di sini disediain iya. gratis, keren Di sini banget. gratis. Apa sih yang nggak buat mahasiswa? Oke, Gitu. kalau dari Bu Fitri mungkin? Ya, jadi gini, kebetulan kalau kami pengurus baik di fakultas maupun di prodi, ini kan setiap hari selalu hadir di kampus ya. Oke. Salah satu tugas kami untuk hadir di kampus itu adalah menyediakan waktu jika ada mahasiswa yang mungkin mengalami kendala atau mengalami Mhm. kesulitan dalam proses pembelajaran mereka. Iya. Nah, ini silahkan bertemu dengan kami, tidak perlu takut gitu ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan, silahkan saja bertemu dengan kami. Selama memang, masih ada solusi, kita tentu akan mencarikan solusi untuk mahasiswa. Prinsip kami jangan sampai mahasiswa itu berhenti kuliah hanya mungkin karena ada kendala apapun ya, kita akan berusaha mencarikan solusi gitu ya. Karena banyak Oke. juga ada sering juga ada orang tua yang datang ke tempat kami. Apa tuh, Bu? Mungkin misalnya mereka curhat terkait anaknya, mungkin anaknya Mhm. introvert ya, tertutup sehingga orang tua tidak, memahami perkembangan kuliah. Nah, kami dari Mhm. fakultas atau prodi itu akan menjembatani itu, mengkomunikasikan antara anak dan orang tua gitu ya, sehingga perkuliahan bisa berjalan. Itu ya biasa namanya anak muda zaman sekarang ya. Mungkin, apa namanya, karena banyak pengaruh dari media sosial dan Mhm. sebagainya, mungkin kadang ada yang labil, kadang ada yang Waduh. gampang galau gitu ya. Nah, itu silahkan saja, kami itu setiap hari ada gitu, setiap hari jam kerja itu
dipastikan kalau fakultas itu pasti selalu ada, prodi juga hampir selalu ada. Kalaupun prodi pas tidak ada, bisa ke fakultas. Itu salah satu upaya kami supaya supaya mahasiswa itu tidak hanya sehat fisiknya, Mhm. tapi juga sehat mentalnya Oke. gitu. Gitu Mbak mungkin. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kita udah mau sampai di penghujung acara nih teman-teman Teknika Muda. Mungkin sebagai apa ya, di akhir ini ya saya punya satu pertanyaan. Ibu ini kan Ibu berdua kan berarti dulunya kuliahnya di teknik juga mungkin dulu saat kuliah. Mata kuliah paling asyik apa Bu? Bu Agustin mungkin? Apa ya mata kuliah paling asik? Kalau saya sih sekarang senang hitung-hitungan ya, jadi Iya. lebih ke matematika sih kalau yang untuk Oke, asiknya tuh, oh gitu. matematika asyik loh, apalagi sama Bu Agustin nanti kalau Mmm. misalkan masuk ini belajar matematikanya mungkin tidak terlalu susah gitu ya. Mungkin Bu Fitri dulu Hampir mirip, oh tapi hampir kalau saya mirip. sebenarnya senang ke statistik. Ya mungkin karena ibu-ibu itu ya, itu duit sampai hari ini itu kebawa gitu. Iya 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 iya. Jadi kita memang di rumah mungkin tugasnya juga itu ya. Kami karena sudah jadi eskom, jadi hitung-hitungannya itu tidak hanya pakai kalkulator gitu. Kita Oke. bisa memprediksi apakah uang bulan ini cukup untuk Atau tidak. Oke. sebagainya gitu. Oke Bu, terima kasih untuk ya, semua informasi yang sudah diberikan. Oke. Semoga nanti banyak teman-teman Teknika Muda ini yang bergabung bersama kami di Fakultas Teknik Universitas Cenabadra. Oke Ibu, sekian terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bu Agustin dan Bu Fitri. Sama-sama. Saya Ayu pamit undur diri dari Tech Talks. Terima kasih. Dadah.